Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam satu majelis yang insyaallah akan dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bosan-bosannya senantiasa terus bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga dalam pertemuan bermuajah kali ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi panutan kita semua, Rasul yang telah membimbing umatnya, Rasul yang telah menyempurnakan akhlak manusia, suri tauladan, qudwatun hasanah bagi kita selaku umat muslim. Semoga kita termasuk umatnya dan kelak nanti insyaallah akan dapat syafaatnya seizin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian pada sore hari ini tentang akhlak, mengambil sebuah tema refleksi amal di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, refleksi sebuah amal adalah merupakan bagian dari kegiatan atau aktivitas kita dalam setiap harinya. Terlebih pada posisi saat sekarang ini adalah bulan Ramadan. Sungguh sangat bahagia ketika kita mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan tausiah, mendapatkan pemahaman-pemahaman agama yang telah kita anut ini, sehingga bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita setiap hari. Terlebih pada bulan puasa, bulan Ramadan yang penuh berkah ini, tentunya kita berusaha dan berupaya untuk menjadikan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak-akhlak beliau, para salafus soleh dan para tabi'in. Mereka itu adalah orang-orang yang sungguh luar biasa, telah memberikan contoh kehidupan yang penuh arti dan penuh makna, sehingga Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Mereka itu adalah para ulama, mereka itu adalah salafus soleh yang patut kita tiru dan patut kita ikuti. Banyak sekali contoh-contoh akhlak kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah memberikan dan beliau diutus di muka bumi dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini buistu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Maka dari itu kesempatan pada hari ini, sore yang menjelang berpuasa, berbuka puasa pada hari yang ke-7. Hari yang ke-7 ini tentu kita sudah bisa memperhatikan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Mungkin ada sesuatu amalan yang sia-sia. Mungkin ada sesuatu amalan yang tidak ada manfaatnya. Sehingga hal ini menjadi sebuah refleksi, berpikir ulang dalam rangka untuk lebih semangat lagi. Kita berusaha memetakan apa saja yang sudah pernah kita lakukan ketika saat kita dapatkan banyak yang tidak ada manfaatnya atau sia-sia. Kita harus berusaha mengalihkan perbuatan itu untuk menjadi yang bermanfaat dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, menyibukkan dengan sesuatu kurang bermanfaat adalah sia-sia. Artinya adalah seorang muslim yang berbuat sia-sia akan meninggalkan hal yang wajib dan dapat mendatangkan celah, bahkan sampai nanti dosa. Kalau kita mengevaluasi dari apa yang kita lakukan dalam selama dalam bulan Ramadan, maksud saya adalah mulai dari hari pertama hingga sampai hari ke-7 ini, ada beberapa amalan pada bulan ini masih banyak yang sia-sia, kurang bermanfaat. Tentu kita harus berusaha mengalihkan hal tersebut menjadi manfaat. Seorang muslim yang baik tentu dia mau berbuat itu berpikir lebih dahulu. Sebagaimana dikatakan dalam kata mahfuzat, fakir qabla an ta'zima. Berpikir sebelum bertindak. Jadi seorang muslim tentunya berpikir sebelum bertindak itu sudah merupakan refleksi dalam kehidupannya, refleksi dalam sahsiah kepribadiannya. Apapun yang dia lakukan, dia pikirkan dulu, kiranya ini mendatangkan manfaat buat saya atau tidak, mendatangkan kebaikan atau tidak. Disinilah kata pepatah yang menunjukkan, memotivasi diri kita ini, kita jadikan sebuah kepribadian kita, sebuah akhlak yang menunjukkan seorang muslim itu senantiasa berupaya dan berusaha berpikir jauh ke depan sebelum dia lakukan atau sebelum bertindak. Maka sekali lagi, fakir qabla an ta'zima. Pikirkan sebelum bertindak. Ini adalah sebuah refleksi akhlak yang sungguh luar biasa, membuat diri kita untuk senantiasa diingatkan sebelum melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat.
Menghindarkan diri kesia-siaan adalah jalan menuju kemaslahatan. Sungguh indah sekali. Jadi ternyata ketika kita itu menjauhkan diri kita ini dari kesia-siaan atau sesuatu yang tidak ada manfaat adalah merupakan jalan kemaslahatan. Mengapa demikian? Karena ini adalah salah satu bentuk kebagusan atau kebaikan tadi, tanda kesempurnaan Islam seseorang itu, sebagaimana yang saya sampaikan dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari Tirmidzi tadi. Ketika kita berusaha seperti ini, berarti ini adalah salah satu bagian daripada kebiasaan yang harusnya sudah menjadi hobi yang berkelanjutan dalam hidup kita. Kebaikan yang bermanfaat itu lebih sedikit dari yang tidak bermanfaat. Maka tentu kita harus mensibukkan dengan kebaikan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, jika salah seorang dari kalian baik atau sempurna Islamnya, maka setiap kebaikan yang dikerjakannya akan dicatat baginya 10 kali lipat, bahkan menjadi 700 kali lipat. Dan setiap kejelekan atau keburukan yang dia lakukan akan dicatat seperti apa yang dilakukan, tidak dilipat gandakan. Ini kan sebuah hadis yang memotivasi diri kita. Dalam hal ini adalah dari riwayatkan oleh Bukhari ini. Sekali lagi, jadi kita berusaha, bagaimana kita ini berusaha sebagai seorang muslim yang baik itu berusaha untuk melakukan kebaikan. Kebaikan satu saja akan dilipatkan menjadi 10, bahkan akan dilipatkan menjadi 700 begitu. Dibandingkan dengan apa yang dilakukan seseorang muslim itu kejelekannya, maksud saya adalah kejelekan yang dia lakukan itu tidak dilipat gandakan, dicatat sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Ini bukan perbandingan, maksud saya adalah tentu kita harus memilih kebaikan itu yang harus kita perbanyak. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kisah Imam Malik menyebutkan bahwa Luqman pernah ditanya, pertanyaannya begini: apa yang menjadikan Anda memiliki derajat seperti ini? Kita akan mengenal nama Luqman itu tertera di dalam Quran, bahkan diabadikan, ya kan? Nah, ada surat yang bernama Luqman. Jadi ketika Luqman ditanya, apakah apa yang menjadikan Anda mencapai derajat seperti ini? Apa jawaban Luqman? Ia menjawab, kejujuran, menepati janji, dan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Ada 3 poin yang harus kita garis bawahi di dalam kisah tersebut. Yang pertama tadi adalah kejujuran. Bagaimana kita sebagai seorang muslim harus memiliki sifat atau akhlak kepribadian yang jujur. Sebagaimana Rasulullah SAW itu memiliki sifat wajib. Di antara sifat wajib yang dia miliki adalah apa? Jujur, siddiq, jujur. Lawannya jujur adalah bohong, ya, al-kadzib. Maka kita harus berusaha menjadikan kejujuran adalah panglima dalam kehidupan kita, dalam bertindak, dalam beraktivitas. Kejujuran adalah akan mendatangkan kedamaian. Kejujuran adalah keberkahan.
Kejujuran adalah menyelamatkan. Sungguh indah sekali ketika kejujuran itu sudah menyatu dalam tubuh kita, kepada pribadi kita ini, sehingga apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kejujuran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Inilah sebuah kalimat, wa qulu qawlan sadida. Dan berkatalah dengan perkataan yang jujur. Berkatalah dengan perkataan yang benar, yang sesuai dengan waqi'. Ternyata dengan kejujuran itu, dengan perkataan yang benar itu, akan berpengaruh dalam perilaku, akan berpengaruh dalam amal-amal berikutnya. Allah bahkan akan mengampuni dosa-dosanya. Yuslih lakum a'malakum, yang pertama akan memperbaiki amal-amalnya. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan mengampuni dosa-dosanya. Sungguh luar biasa. Kita termotivasi dari ayat ini, dan kita bisa melakukannya, mengamalkannya, sebuah akhlak jujur, ya, kepribadian yang jujur, sehingga adalah salah satu yang akan mendatangkan kemanfaatan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita ini akan menjadi berkah. Terlebih pada saat sekarang ini adalah pada bulan Ramadan. Aktivitas kita ini senantiasa terkontrol. Jangan asal bunyi, jangan asal ngomong, jangan asal bicara. Kita harus pembicaraan kita harus penuh makna. Begitu. Inilah yang pertama tadi adalah Luqman ini memiliki derajat yang tinggi karena apa? Pertama adalah kejujuran. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang dilakukan Luqman ini, akhirnya terangkatlah derajat kita insyaallah. Jika orang itu bisa jujur, insyaallah terangkat. Rasulullah SAW berdakwah, berdagang, beraktivitas apapun, dia senantiasa berlaku jujur. Ini kita tiru dan kita contoh. Yang kedua adalah menepati janji. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menepati janji adalah salah satu akhlak seorang muslim yang sempurna. Seorang muslim yang baik itu adalah salah satunya adalah menepati janji. Mari kita upayakan, kita jadikan ini adalah sebuah amalan yang memang harus kita bawa dan memang yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita senang berjanji tetapi tidak pernah menepati. Ya. Nah, teringat dalam satu riwayat juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ciri khusus bagi orang munafik itu ada 3. Kita harus menghindari 3 hal tersebut adalah, yang pertama, idza hadasa kadzaba. Jika dia berbicara, dia ini bohong. Ya. Ini bohong. Tidak jujur kan begitu. Harus kita hindari ini. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, dia mengingkari. Ini juga kita harus hindari. Jangan seperti orang munafik. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana. Jika dia diamanati, dikasih amanah, dia mengingkarinya. Nah, dari 3 hal ini tentu kita paham sekarang. Jadi supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang munafik, ini adalah pekerjaan yang sia-sia.
Ini pekerjaan yang tidak bermanfaat, kita jauhkan. Ya, kita jauhkan. Dan kemudian Luqman tadi juga menyebutkannya yang ketiga. Ya, kembali kepada kisah tadi, Luqman menyebutnya yang ketiga adalah apa? Meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat, begitu. Apa-apa yang tidak bermanfaat itu bagaimana? Banyak sekali, ya, banyak sekali. Terlebih dalam kondisi seperti ini, kita masih dalam kondisi wabah corona, ya, COVID-19, yang ini menyebabkan banyak orang bisa tidak berlaku jujur, bisa banyak perbuatan-perbuatan karena terdorongnya kebutuhan dan lain sebagainya. Ini kita harus hati-hati. Maka apa yang kita harus lakukan supaya semuanya itu bermanfaat, ya? Maka perbanyaklah zikir, ya. Ya. Zikrullah, mengingat Allah sebagai benteng kesia-siaan. Sebagai benteng amalan yang tidak bermanfaat. Karena manusia itu cenderung hawa nafsunya, ya, nafsunya ini cenderung untuk perbuatan yang tidak baik. Dorongan untuk berbuat baik itu, ya, dorongan atau potensi berbuat baik itu kadang-kadang sedikit begitu. Lebih banyak, lebih kuat dorongan perbuatan yang salah, tercela atau mengarah kepada dosa. Ini lebih. Mengapa demikian? Karena kita ini senantiasa tergoda dalam segala gerak dan gerik kita, aktivitas kita itu ada aja yang godaan itu, baik yang nampak maupun tak tampak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nasi. Kadang yang mengusik di dalam hati kita ini adalah baik yang dari bangsa jin tak tampak itu, dan ada juga yang dari bangsa manusia yang kadang juga nampak. Tampaknya teman, tapi kadang-kadang teman itu sendiri malah justru akan menjerumuskan kita. Kita harus hindari itu, hati-hati. Tampaknya dia baik-baik, tetapi belum tentu juga kebaikannya itu bermanfaat bagi kita. Kalau kita pun juga tidak hati-hati, maka disinilah evaluasi pribadi itu sangat penting. Setiap saat bahkan untuk mengevaluasi aktivitas itu. Apa sih yang barusan saya lakukan tadi? Benarkah tadi? Ataukah tadi ada manfaatnya bagi saya atau bagi orang lain? Kalau berpikirnya seorang muslim itu, wong buat saya aja tidak bermanfaat, apalagi kepada orang lain. Kalau sudah berpikir seperti ini, insya Allah kehidupannya akan senantiasa mendatangkan kemanfaatan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat pula sebagaimana Hasan Al-Basri berkata, tanda bahwa Allah berpaling dari hambanya adalah jika seorang hamba menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Sekali lagi saya sampaikan dari Hasan Al-Basri, tanda bahwa Allah berpaling dari hambanya adalah jika seorang hamba menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Artinya orang itu sibuk dengan sesuatu yang sia-sia, kan begitu. Apa kira-kira yang biasa kita lakukan mungkin, ya. Kadang-kadang kita sendiri itu melakukan sesuatu itu tidak terasa, dianggap saja itu bermanfaat. Mungkin kita ini kesempatan menunggu berbuka, nge-game dulu. Maaf ya, ini adalah yang gamer, ini yang sudah terbiasa dan sebagainya. Kiranya itu tidak ada manfaatnya, ya silakanlah untuk tidak ditinggalkan begitu. Kita alihkan kepada yang lain. Mungkin juga pada bulan Ramadan ada yang suka petasan, ya. Ini di rumah
terpicu dengan teman, ya, terpicu dengan kawannya beli petasan, kemudian juga ikut-ikutan. Saya pikir petasan adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya kan. Itu bisa mudorot, bisa mencelakakan, baik mencelakakan dirinya ataupun mencelakakan orang lain. Nah, ini yang harus kita hindari. Ngerumpi kali, ya. Ngerumpi itu kalau sekarang itu bukan hanya kumpul-kumpul kemudian ngerumpi. Saat sekarang ngerumpi itu bisa jadi chat, ya. Chattingan kita itu terlalu berlebihan begitu, sehingga akhirnya atau mendatangkan apa? Ghibah, naudzubillah min dzalik, menggunjing, bahkan arahnya memfitnah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Hal ini sangat berbahaya dalam kehidupan kita, dan itu tidak ada manfaat, akhirnya akan dosa dan sia-sia. Seharusnya seorang muslim tadi yang sudah saya katakan, fakir qabla an ta'zima, pikirkanlah sebelum bertindak, kan begitu. Bahkan berpikir yang ke depan itu adalah begini: today must be better than yesterday, tomorrow must be better than today. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ini adalah salah satu motivasi dalam kehidupan kita untuk supaya terus kita evaluasi, terus kita perhatikan apa-apa yang kita lakukan. Jangan sampai terjebak dalam kesia-siaan. Itu yang kami maksud. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin rahimakumullah. Hal yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat ini kita harus tahu persis lah begitu. Hal-hal yang bermanfaat itu yang mana, dan hal-hal yang tidak bermanfaat itu yang mana, begitu. Keinginan yang melebihi kebutuhan dasar dapat bisa dikategorikan hal yang tidak bermanfaat. Apalagi pada masa pandemi corona ini, begitu, COVID-19 ini. Contoh, ya peluang deh ini, menumpuk harta, menumpuk sesuatu, ya. Ini kan rame masker, rame ya macam-macam kebutuhan ya. Kemudian akhirnya kesempatan untuk menumpuk di nanti saat mahal. Sekarang harganya murah, ditumpuk banyak, kemudian saatnya mahal dijual. Ini kan tidak boleh, begitu. Ini termasuk kesia-siaan nantinya. Gila kedudukan, gila kehormatan, mudah share berita yang belum jelas kebenarannya. Ini bisa termasuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka harus bisa pilah, ya, bisa memilah dan memilih mana sih yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Ini contoh yang perlu kita harus hindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, beliau bersabda, perkataan manusia adalah dosa baginya, dan bukan pahala kecuali amal ma'ruf dan nahi mungkar dan zikrullah. Yang dimaksud perkataan seorang itu tidak ada manfaatnya, sia-siaan, karena omongannya tadi seringkali mengarah omongannya tidak jujur, seringkali omongannya sia-sia, tidak ada manfaatnya. Maka dari itu kita harus berusaha menjadikan amal ma'ruf dan nahi mungkar, termasuk zikrullah, ini yang bermanfaat. Lagi-lagi menjelang berbuka ini, ya kita harus banyak zikir nih, ya, banyak zikir, ya. Subhanallah, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Silakan.
Ini adalah salah satu tilawatul Quran. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran itu zikrullah juga. Karena disitulah ayat-ayat Allah, kita menyebut asma Allah dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu untuk mendorong. Dan ini adalah amalan yang sungguh luar biasa manfaatnya bagi kita. Tahfidz, mengulang hafalan-hafalannya, berdoa, berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari kesia-siaan. Mengapa demikian? Karena sesuatu perkataan yang tidak bermanfaat itu ini sangat berbahaya. Dalam kata mahfuzat disebutkan di sana, atau kata pepatah Arab menyebutkannya, asratul rizli aslamu min asratil lisani, yang artinya tergelincirnya kaki lebih selamat daripada tergelincirnya lisan atau lidah kita. Nah, inilah yang kita harus hati-hati. Mengapa kita berbuat celaka jika Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan di bulan Ramadan? Maksud saya adalah ketika kita berbuat baik kan akan berlipat ganda. Tapi kalau kita berbuat kesalahan itu tidak ada lipat gandanya, malah justru hanya sebatas itu. Kan terdorong akhirnya kita untuk menyibukkan diri untuk berbuat kebaikan. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang soleh adalah yang dia senantiasa mensucikan diri dengan menjauhi dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini mungkin juga saya pada waktu pertemuan pertama kami sudah pernah sampaikan. Pentingnya kita pada bulan Ramadan ini untuk mensucikan diri. Mengapa demikian? Karena teringat tahun-tahun yang lalu, puasa-puasa pada Ramadan yang lalu ternyata kurang maksimal. Masih banyak amalan-amalan kebaikan yang belum dilakukan. Malah justru ada sebagian yang rugi karena amalan-amalan kejelekan yang tidak ada manfaatnya malah justru diperbanyak. Nah, tahun ini sebelum ini waktu Ramadan lewat, ini kesempatan yang luar biasa untuk kita jadikan momen beramal, berbuat, melakukan kebaikan, amal ma'ruf dan nahi mungkar, memperbanyak zikrullah, menghilangkan kesia-siaan, yang insya Allah semua itu akan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang punya azam untuk membersihkan dan mensucikan dirinya, maka keberuntungan yang luar biasa yang dia akan dapatkan. Sebagaimana juga disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Nah, jadi sungguh orang mukmin itu akan beruntung, gitu. Orang mukmin itu akan beruntung. Karena apa? Dia ini senantiasa untuk mensucikan dirinya. Keberuntungannya karena mensucikan dirinya. Dia khusyuk dalam sholatnya, dia menjaga kehormatannya dan lain sebagainya. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Teringat dalam ayat tersebut juga dalam Quran surat Asy-Syams. Sungguh orang yang mensucikan dirinya ini akan beruntung, dan sungguh orang yang menghinakan dirinya itu akan buntung, akan rugi, kan begitu, akan hina begitu. Nah, sekarang kan kita sudah bisa membedakan mana yang manfaat,
mana yang mendatangkan keberuntungan dan mana yang tidak mendatangkan keberuntungan, artinya adalah hina dan sia-sia. Nah, dari ayat ini adalah memotivasi diri kita masing-masing. Mari kita berusaha mensucikan diri kita ini dari hal-hal yang sifat-sifat yang hina, sifat-sifat yang tidak ada manfaatnya, bahkan akhlak-akhlak yang jelek, ya, akhlak-akhlak yang jelek. Karena mengapa demikian? Karena akhlak yang jelek ini cenderung cepat menular. Su'ul khuluqi yu'di. Su itu jelek. Su'ul khuluq artinya adalah akhlak yang jelek itu cepat menular. Tadi aja saya sampaikan, kita ngerumpi awalnya untuk ya chattingan baik-baik. Ternyata chattingannya sudah mengarah kepada si A, si B, orang yang ketiga, keempat, kelima, dan naudzubillah sampailah memfitnahnya. Ini kan berbahaya, kan gitu loh. Ini salah satu contoh. Maka kita harus menghindari hal itu tersebut. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan sore hari ini, setelah pribadi yang saya sampaikan tadi, sahsiatul muslim, kepribadian seorang muslim, sebagaimana beberapa ayat dan termasuk beberapa hadis yang saya sampaikan tadi, ini adalah supaya tertanam, supaya ada pada pribadi seorang muslim yang sempurna itu, yang baik itu. Nah, setelah pribadi muslim yang seperti ini, ya, yang baik-baik ini, maka dalam membangun sebuah masyarakat yang mulia, karena di situ sudah dibangunnya pribadi muslim yang baik, maka nanti membangun masyarakat yang mulia, kelompok masyarakat yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ini akan mudah. Karena apa? Yang ada di situ adalah orang-orang yang baik, kan begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebuah komunitas atau sebuah kampung atau negara, ya, atau bangunan yang kuat dan kokoh, sebagaimana Islam disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu kal bunyan yasuddu ba'dum ba'dha. Islam itu ibarat seperti bangunan yang kokoh, yang kuat, yang mana bangunan yang kokoh, yang kuat itu antara satu dengan yang lainnya saling menyanggah, saling menguatkan. Jadi ini sebuah gambaran bangunan sebuah masyarakat yang mulia yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat madani, masyarakat yang penuh dengan kepedulian, masyarakat yang saling tolong menolong, masyarakat yang lebih mengutamakan kepada orang lain dibandingkan pada dirinya. Terlebih pada saat sekarang ini, kondisi saat sekarang ini, jangan sampai kita tidak peduli tetangga kita, jangan sampai kita tidak peduli kepada saudara kita. Ternyata ada jiron kita, ada tetangga kita yang sangat membutuhkan. Maka disitulah kita muncul sebagai pribadi yang soleh itu, memberikan sesuatu kepada yang lain, menolong saudaranya seperti itu, yang serba kekurangan itu. Ini adalah cerminan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalian tolong menolonglah dalam urusan takwa. Alal birri, pertama kali kebaikan, bir adalah kebaikan, dan takwa. Ini adalah kita harus saling tolong menolong. Kita bantu saudara kita. Oh, ini adalah sedekah, ini buat yang berhak begitu. Kita berikan, kita salurkan. Walaupun mungkin kita sebatas penyalur, mungkin dari orang-orang kaya, atau kita sebagai panitia
untuk menyalurkan hal tersebut, sehingga hal ini adalah kita akan dapatkan pula pahala, karena kita bisa meringankan beban saudara kita yang ada di sekeliling kita. Kita punya kelebihan harta, itu sebagian itu bukan milik kita. Kalau ada kelebihan, itu sebagian adalah milik mustahik atau yang memiliki orang lain. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian urusan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan kalian tolong menolong dalam urusan ismun, itu adalah dosa, urusan yang salah, urusan yang tidak baik begitu. Wal udwan, permusuhan. Naudzubillah min dzalik. Andaikan sebuah masyarakat kepribadiannya sudah terbentuk dan akhirnya mereka ini merealisasikan dalam kehidupannya sebagaimana perintah Rasulullah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Maidah ayat 2 tadi, insyaallah masyarakat itu akan terbangun masyarakat yang mulia, dan masyarakat tersebut insyaallah masyarakat yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana datangnya berkah itu dari langit dan bumi, insyaallah, karena mereka adalah bertakwa, mereka adalah beriman dan bertakwa kepada Allah dan melakukan amal perbuatan yang baik, insyaallah. Demikianlah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kesempatan pada sore hari ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Akhir kata, bila topik walidayah waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.